tadi malam aku baca Quran. Kemudian aku melihat ada gumpalan awan yang di tengah-tengahnya seperti cahaya lampu. Kata Nabi SAW, itu adalah malaikat yang setiap orang yang baca Quran, dia senang dan dia datang untuk mendengarkan bacaan orang-orang yang baca Quran. Tadi kita sudah baca surah Al-Kahfi. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan seperti yang sepekan lalu disampaikan, ketika kita hadir di sebuah majlis yang di dalamnya kita baca Quran, kemudian kita saling mempelajarinya atau mentadabburi ayatnya, maka nazalat akan turun malaikat kepada kita. Maka ini kesempatan kita untuk banyak-banyak berdoa. Kalaulah mata kita bisa melihat, mungkin kita susah duduk nih, sempit, karena disesak oleh malaikat yang banyak. Baik. Maka kesempatan kali ini kita coba tadabburi ayat 17. Kita kemarin sudah masuk ayat 16 dan hari ini insyaallah kita tadabburi ayat 17 agar bacaan kita tidak hanya selesai di bacaan atau di bibir saja, agar masuk ke dalam hati dan kita bisa mengamalkannya. Baik, coba biar makin mantap nih, saya bacakan ayatnya, nanti ibu sama-sama baca ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Ayat 17. Wa tarasyams. Oke, saya bacakan ya. Sekalian baca tahsin ya. Sekalian tahsin. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dzatal yamin. 1 2 3. Wa tarasyamsa idza talat tazawaru an kahfihim zatal yamin. Zatal yamin itu boleh dibaca panjang 2, 4, 6 Ibu ya. Boleh yamin, yamin, yamin. Ya, boleh dibaca dengan 3 panjangnya. Tapi jangan dicampur semuanya. Pilih satu. Ya. Kemudian wa idza gharabat taqriduhum dzatash shimal. Wa idza gharabat taqriduhum dzatash shimal. Coba Ibu perhatikan di situ ada huruf ta. Ada huruf ta lagi. Gharabat ta. Itu huruf ta yang pertama jangan kesangin dengan gharabat taqridu. Langsung dia tekan aja. Gharabat taqridu. Oke. Wa hum fi fajwatin min. Wa hum fi fajwatin min. Hanya itu dikasih angin. Minha. Jangan min aja. Minha. Ada anginnya. Ha. Minha. Oke. Minha. Dzalika min ayatillah. Dzalika min ayatillah. Man yahdillahu fahuwal muhtad. Man yahdillahu fahuwal muhtad. Pantulan itu muhtad. Pantulan itu ya jangan Muhtad. bukan muhtad, tapi muhtad. Muhtad. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Ini juga perlu diingat ya Bunda. Huruf do itu tidak boleh dipantul. Tidak boleh bacanya wa may yudlil. Kita ada wa may yudlil. Coba 1 2 3. Wa may yudlil. Masih ada
Kan ada Wa may yudlil. Wa may yudlil. Ini surah apa nih yang ada nih? Fi taqlil. Surah apa tuh? Al-Fil. Taqlil. Yudlil. Itu jangan Yudlil. pantul ya. Enggak boleh baca. Wa may yudlil. Wa may yudlil. Singkat aja ya, jangan panjang-panjang kita tasin ya. Kita mau coba tadabburinya hari ini. Baik, kita akan coba membaca terjemahan dulu, ya. Coba kita terjemahkan per kalimat ya, per potong ya. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dzatal yamin. Dan engkau melihat matahari itu jika dia terbit maka dia akan condong ke arah guanya sebelah kanan. Maksudnya ini gua ya. Zatil yamin. Ketika matahari terbit, dia akan mereng ke kanan, tidak pas di atas. Jadi seperti guanya itu terlindungi, tidak terkena matahari. Oke. Wa idza gharabat taqriduhum dzatash shimal. Dan apabila matahari itu terbenam, maka dia akan menjauh dari gua ke sebelah kiri. Intinya matahari itu Allah geser ketika melewati gua yang ada Ashabul Kahfinya itu. Jadi matahari digeser oleh Allah untuk tidak membuat gerah atau panas di dalam gua. Wa hum fi fajwatin min, dan mereka berada dalam kelapangan atau tempat yang luas. Dzalika min ayatillah, itulah tanda-tanda kebesaran Allah. May yahdillahu fahuwal muhtad, siapa yang Allah beri hidayah maka dialah yang akan mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil falam tajid lahu waliyyan mursyida, dan siapa yang Allah sesatkan tidak ada seorang penolong pun yang mampu memberikan petunjuk kepada dia. Itu terjemahan yang saya saya ubah sedikit biar paham ya. Kalau literally sesuai dengan terjemahan di Quran ya. Baik. Sekarang kita coba tadabburi ya, bunda-bunda sekalian. Ayat ini ya, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya. Apa yang pertama? Pertama, ayat ini menunjukkan kebesaran Allah. Ayat ini menunjukkan kuasa Allah, menunjukkan kehebatan, keagungan, kekuasaan Allah. Nah, kalau ada orang-orang yang hijrah menuju sesuatu yang tepat yang baik, maka Allah akan tolong dia. Satu. Yang kedua, Allah akan buat sesuatu yang mustahil jadi mungkin. Contohnya tadi nih, matahari yang begitu besar, Allah geser untuk membuat kenyamanan pada penduduk Ashabul Kahfi. Dan yang menariknya di sini, wahum fi fajwatin min. Mereka itu dalam kelapangan. Kita tahu kan gua itu sempit, panas, pengap, gelap. Tapi Allah bilang di situ, wahum fi fajwatin min. Orang-orang yang berada di dalam gua tersebut merasa lapang, nyenyak tidurnya. Ya, nanti di ayat yang berikutnya berapa tahun dia tidur di situ? 309 tahun. 309 tahun. Subhanallah. Kita aja tidur 4 jam udah sakit matanya. Ini 309 tahun tidur, dibuat Allah nyaman, nanti di ayat berikutnya nanti Allah balik-balik mereka biar enggak sakit badannya. Oke, itu satu. Jadi Allah itu maha kuasa. Dan ayat ya, dan Al-Quran ini, bunda-bunda sekalian, ini adalah mukjizat. Yang bunda-bunda pegang itu adalah mukjizat. Kalau kita mukjizat kan, kita tahu nah mukjizat itu hilang sesuai dengan meninggalnya para nabi dan para rasul. Kecuali Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat yang sampai akhir zaman akan ada dan bisa kita lihat, bisa kita baca, bisa kita cium, bisa kita peluk. Beda dengan tongkat Nabi Musa kan? Beda dengan apa? Iklan ya. Baik. Apa tadi? Jadi beda. Jadi Al-Quran ini mukjizat, bunda-bunda sekalian. Jadi kalau bunda ingin ada sesuatu perkara, ada sesuatu permasalahan,
ada permasalahan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam kita punya anak, punya cucu, maka Al-Quranlah solusi dalam hidup kita. Bunda-bunda sini siapa yang pernah ikut apa namanya, Mahadi Rezeki? Ada yang sini yang pernah ikut? Garputala, ada yang pernah ikut? Mungkin ini udah alumni semua ya. Betapa luar biasanya Al-Quran itu menjadi solusi dalam hidup kita. Jadi orang yang dekat dengan Allah, maka Allah akan mudahkan urusan. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, Al-Quran akan memberikan ketenangan, akan memberikan solusi dalam hidup. Itu satu ya. Jadi apa yang harus kita tadabburi? Yang pertama, dekatlah dengan Allah. Allah akan tolong. Sesuatu yang mustahil jadi mungkin. Tidak ada yang mustahil. Dalam rumus Allah tidak ada yang mustahil. Allah yasir, kata Allah. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua itu mudah. Mudah bagi Allah. Tergantung kita mau dekat sama siapa. Kan banyak orang yang sakit, dia langsung ke dokter. Ada orang yang hilang barang, langsung ke dukun. Iya kan? Ada orang yang punya masalah baik di rumah tangga, baik di mana, langsung dia Curhat. psikolog. Atau dia ada yang bapak ini stres sekali. Jadi seakan-akan rokok ini solusi dalam hidup dia. Padahal Allah berikan solusi dalam ayat ini. Siapa yang mau selesaikan hidupnya, mau tenang, mau nyaman, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah. Siap bunda? Siap, insyaallah. Satu ya. Yang kedua di ayat ini yang bisa kita tadabburi ini yang paling dahsyat ini. Ditutup dengan ayat ini. May yahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang Allah berikan hidayah, dia akan dapat petunjuk. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Siapa yang Allah sesatkan, maka dia tidak akan satu orang pun yang mampu memberikan petunjuk kepada dia. Subhanallah. Ini suatu teguran untuk kita. Ya, jadi tadabbur itu buat seakan-akan ayat ini untuk kita. Buat seakan-akan Allah turunkan ayat ini untuk kita. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka dia akan siapa yang Allah berikan hidayah, Allah akan berikan dia petunjuk. Siapa yang Allah sesatkan, maka dia tidak akan satu orang pun yang bisa menolongnya. Oke. Makanya kita tahu hidayah ini, hidayah iman ini sesuatu harga yang mahal. Mungkin kalau kita bisa katakan nikmat harta, bukan nikmat, sesuatu yang paling mahal yang pernah Allah beri ke kita adalah iman. Siapa di sini di antara bunda-bunda yang baru masuk Islam? Ya, ini mana tahu kan ada yang mu'alaf? Ada? Enggak ada. Asli semua ya? Kenapa kita syukuri? Ada nggak bunda-bunda ketika sebelum lahir minta masuk Islam? Kita dilahirkan dari ibu kita yang muslimah, ayah kita yang Islam, betul? Betul. Kita merasa luar biasa. Kita coba bayangkan seandainya kita lahir dari keluarga yang non muslim. Betapa mereka itu untuk dapatkan nikmat iman ini melalui proses yang panjang. Ada teman kami, dia baru masuk Islam, Chinese ya. Dia ketika dia masuk ke Islam itu perjalanannya panjang. Dia pindah dari Konghucu. Dia pertama Cina ya, Buddha ya. Kemudian dia belajar agama Kristen. Nggak pas bagi dia. Pindah lagi dia ke agama pokoknya itulah ya, Hindu mungkin ya. Pokoknya semua agama dikelilingnya. Terakhir dia belajar Islam. Nah, disitulah dia merasakan ketenangan. Ketika dia keluar, dia dapatkan cobaan. Apa? Diusir dari rumahnya, dikucilkan. Pokoknya dia mendapatkan hidayah itu sesuatu yang mahal. Maka siapa yang tahu nih lagu Rehan? Tahu ibu bunda tahu lagu Rehan? Iman apa? Dan seterusnya ya. Ini nanti silakan dapatkan CD kasetnya di Sabuna ya. Masya Allah. Iman sesuatu yang mahal. Saking mahalnya, bahkan Nabi Muhammad SAW pun takut tentang kehilangan iman. Jadi suatu hari dikisahkan oleh
Hasyir bin Hausyab, seorang tabi'in, dia datang kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah siapa? Istri Nabi. Istri Rasulullah. Istri Nabi namanya Ummu Salamah ya. Kalau istri Nabi kan ada beberapa ya. Nah, salah satunya Ummu Salamah. Beliau datang kepada Ummu Salamah bertanya, "Ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, wahai istri Nabi, apa doa yang selalu Nabi baca ketika dia berada di rumahmu?" Kan yang tahu kebiasaan suami kita kan kita, Bu ya, Bunda ya. Yang tahu istri kita, suami kita tuh rajin, malas, baik, pemarah dan sebagainya kan kita yang tahu kan. Jadi Nabi ditanya sama Ummu Salamah bertanya sama seorang tabi'in, wahai Ummu Salamah, apa doa Nabi yang selalu dibaca ketika beliau bersamamu? Apa kata Ummu Salamah? Beliau ketika di rumahku, ketika bersamaku, dia selalu sering membaca doa ini. Kalau bisa dihafal. Jadi kalau bisa kita pulang dari sini kita amalkan doa ini. Iya. Ya muqallibal qulub, Sabbit qalbi ala dini. Hafal Bunda? Ulang. Ya muqallibal qulub, Ya qalbal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit. wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi, teguhkan hatiku ala dinik, atas agamamu. Tetapkan aku dalam Islam, itu maksudnya. Ya muqallibal qulub, bayangkan ya, Nabi Muhammad qalbi ala dinik, yang dari jamin masuk surga, beliau yang membuka pintu surga pertama kali, doanya itu berulang-ulang. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku atas agamamu. Ini untuk tadabbur kita. Usahakan hari ini kalau kita merasa iman kita goyah atau turun iman kita, banyak-banyak baca doa ini. Yang kedua, kalau kita punya anak, punya cucu, punya saudara, atau punya kenalan, atau punya tetangga, yang penting saudara kita dulu, anakkah itu, cucukah itu, yang belum sholat misalnya, belum menutup jilbab, belum menutup aurat untuk yang wanita, belum puasa di bulan puasa misalnya, maka hendaklah kita senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa terus mendakwahinya. Jangan putus doa. Jadi kalau anak kita misalnya belum baik, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti untuk menasehati juga. Sudah tertulis nama kita. Fulan ini nanti dia surga. Fulan ini neraka. Loh kok gitu? Kok Allah kejam betul? Nah ini yang perlu kita pahami. Dan ini juga dirasakan oleh sahabat. Jadi yang Bunda tanya itu juga pernah ditanya oleh sahabat Nabi kepada Nabi. Jadi kata itu dalam hadis yang panjang ya. Jadi disebutkan gini. Suatu hari Nabi membacakan ayat di akhir surah Al-Baqarah. Di situ kan dijelaskan Allah memberikan hidayah kepada Allah kehendaki yang Allah kehendaki, dan Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Dan siapa yang dan Allah akan menghukum, ada bahasa itu kan di ayat itu, Allah menghukum apa yang terbesit dalam hati. Siapa yang terbesit dalam hati ini akan dijadikan dosa. Itulah ayat tersebut. Kemudian kami, kata para sahabat, seakan-akan di atas kepala kami ada sarang burung yang kami itu gak bisa bergerak saking takutnya dengan ayat ini. Dan kami pun menangis, mengatakan, ya Rasulullah, jadi kalau kami ini ditakdirkan masuk neraka, untuk apa kami berbuat baik? Gitu kan jadi kan? Kalau kami sudah ditakdirkan masuk surga, apain kami? Ya kami mendingan buat suka kami di dunia ini. Kata Nabi SAW, orang-orang yang masuk neraka, masuk surga, dia akan ada ciri-cirinya di dunia. Orang-orang yang masuk neraka, masuk surga dan masuk neraka akan ada ciri-ciri dalam kehidupannya. Siapa yang ditakdirkan Allah masuk surga, maka dia akan taat.
Siapa yang masuk dalam neraka, dia akan maksiat. Terus kalau begitu kenapa Allah memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki dan memberikan kesesatan kepada orang yang Allah kehendaki? Di ayat yang lainnya Allah sebutkan, memang benar, Allah ketika menciptakan itu sudah ditakdirkan. Tapi ada satu amalan yang bisa mengubah takdir. Tahu nggak Bunda? Ada satu amalan yang kata Nabi, kalau kalian amalkan ini, maka takdir yang harusnya diturunkan untuk kalian berubah gara-gara ada sesuatu yang kalian naikkan. Apa itu? Sedekah. Berdoa. Jadi kata Nabi, ad-du'a'u wal qada'u ya'talijan bainas sama'i wal ardh. Doa yang dipanjatkan seorang hamba dengan takdir yang Allah ingin tetapkan di bumi, ya'talijan, saling berbenturan, kata Nabi. Saling berbenturan di antara langit dan bumi. Mana yang paling kuat? Doa kita atau takdir yang Allah tetapkan? Jadi kalau kita sering-sering berdoa, maka hendaklah doa yang kita sering minta adalah hidayah. Dan itu hak Allah. Hak Allah ingin menyesatkan siapapun, itu hak Allah. Siapa yang Allah berikan hidayah, itu hak Allah. Dan Allah tahu siapa di antara hamba-hambanya yang berhak. Makanya kan dari ayat kan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kita itu dari lahir udah dikasih pilihan, mau baik atau mau buruk. Kalau mau baik, surga untukmu, diubah takdir Allah. Kalau mau buruk, ya Allah akan makin sesatkan. Kan itu di ayat yang di surah As-Saff itu. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika orang itu sesat atau dia itu jauh dari Allah, Allah buat dia lebih jauh lagi. Dibuatnya semakin jauh, semakin lalai, semakin lupa dengan Allah. Biar itu kehendak Allah untuk dia. Gitu kan, Bunda ya? Doa itu hanya untuk diri kita sendiri, nggak bisa kita untuk orang lain kita doain. Boleh, untuk orang lain juga. Nah, Pak dia nggak bisa mendoakan pamannya supaya bisa. Menarik, karena itulah takdir Allah untuk Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ditakdirkan Allah memang tidak mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita tahu kan doa Nabi Muhammad apa kan? Makbul kan? Kalau Nabi bisa aja berdoa, tapi Nabi tidak berdoa. Nabi tidak berdoa karena Nabi tidak tegur. Karena Nabi tidak tegur. Jangan engkau paksa-paksa dia masuk Islam. Jangan engkau paksakan hidayah untuk orang yang kau sukai, kau cintai. Karena hidayah itu milik Allah. Ya Allah pilih kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Bahkan keluarga Nabi pun belum tentu dapat hidayah. Maka kita ini yang sudah masuk Islam bersyukur betul. Iya. Bersyukurlah kita. Ini nikmat yang rasa-rasanya Masya Allah ya. Nah, kita bisa dapat Islam ini yang tidak didapati oleh paman Nabi Muhammad. Iya kan? Dekat melihat Nabi, melihat asli, melihat Nabi, tutur katanya, mendengarkan Al-Quran turun, tapi enggak juga masuk Islam. Sedangkan kita jauh ribuan tahun dari Nabi, kita dapat hidayah Islam ini subhanallah. Ini nikmat yang paling besar. Baik, demikian ya. Ustadz izin Ustadz. Ini masalah bacaan Ustadz. Tadi apa saya yang keliru mendengar gitu di ayat 77. Tadi saya dengar Ustadz membacanya koryatinis gitu. Sementara selama ini saya membacanya nggak seperti itu gitu. Jadi mohon penjelasannya Ustadz. Baik, ini saya suka nih. Berarti perlu kita buka semua. Iya, ayat 77. Kalau ada yang bertanya seperti ini kan untuk ilmu, untuk yang lainnya. 77 iya, Bunda. Sama-sama. Ayat, saya kira nih Bunda udah tahu semua nih. Maka nggak saya jelasin. Baik, ayat 77. Tenang, supirnya nunggu. Tenang, supirnya nunggu kok. Oke? Oke, di awal juz 16, ya kan? Baik.
Di situ fanṭalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin. Nah, kenapa saya baca begitu? Baik, iya baik. Itu kalau ada jadi Quran Bunda ini ada Di kamar di sini nggak Quran ada. kita di dunia ini ada 3 jenis. Ada Madinah, ada Mesir. Yang ini Bu, yang ini Ada Bu. Madinah Mesir sama tuh. Madinah, Maroko, Indonesia atau Di sini nggak ada. Yang Bunda pakai kalau di Indonesia itu namanya Quran India Pakistan. Biasanya ada tulisan nun bawahnya, betul? Ya. Ada nggak yang di bawah Koryatin ada Ada. kecil? Ada. Itu Quran Made nggak in ada. Indonesia. Yang Bunda tanya ini itu Quran Musa Madinah tuh saya yakin. Betul? Iya. Oke. Jadi di situ Bunda nggak ada apa-apa tulis ya? Itu ada Ustaz di sebelah. Ada apa ini? Spidol? Ada spidol. Jadi ya. Jadi ini simpel ya, ringkasnya. Kalau ada an atau dua tanwin atas an, in, un. Coba secara bunyi itu bunyinya apa? An. N kan? N. Betul? An, berarti N kan? In. N kan? Un. Hurufnya walaupun nggak ada nun di situ kan? Nggak ada nun, yang ada nun N ya. Tapi kan bunyinya N, betul? Contoh ini, Koryatin. Bunyinya N kan? W. Itu kan huruf mati itu. Tin. Dibaca kan bunyinya mati kan? Tin. Bukan T kan? Kalau T kan hidup ya? T. Kalau ini tin, N. Oke. Kemudian jumpa lagi huruf mati. Setelahnya apa itu? Sin. Bisa nggak Bunda baca huruf mati jumpa huruf mati? N jumpa S bisa nggak dibaca? Ens. Nggak bisa kan? Betul kan? Nggak bisa kan? Karena nggak bisa itu dibuat namanya nun wiqayah yang kecil itu. Kalau di Quran Indonesia ada nun kecil, itu namanya nun wiqayah. Kalau di Quran Madinah atau Mesir itu sengaja tidak dibuat karena itu udah maklum bahasa Arab. Nah itulah maksudnya. Udah pandai hukum Jadi tajwid itu, ya berarti. Kalau di Quran Madinah itu ditambah. Rumusnya gini, kalau ada tanwin atas an, in, un, setelahnya ada huruf mati lagi, oke, maka dibaca dengan ditambah dengan nun yang di baris bawah i, ni. Contoh kalau ini Koryatini, Korea. Koryatini sama s, dis, oh, bisa dibaca kan? Koryatinis. Nah, contoh lain coba Bunda boleh buka di surah coba buka di surah Al-Jumu'ah. Ayat 88 ada juga tadi. Nah, di Al-Jumu'ah ayat terakhirnya. Al-Jumu'ah juz biar cepat saya kasih tahu halamannya ya. Juz 28. Nah, ini kalau Pak kita belajar tajwid ya, belajar tafsir. Biar banyak manfaat majelis kita ini. Coba perhatikan di ayat halaman 554. Halaman 554. Ayat 11. Surah Al-Jumu'ah. Oh, ternyata ini kan nunnya aja yang sebelum Betul. ini ada tanwin juga. Iya, betul. Bisa dipahami? Nah, kalau seandainya lahwan setelahnya tidak ada nun tadi, nun mati, Ya. langsung bisa juga baca lahwan fadhu. Ya. Tapi kan masalahnya ada nun situ. Nun mati, nggak mungkin dia nggak dibaca. Oke, masih banyak lagi. Oke, nggak sempat.